Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. 3. Siswa mampu menemukan ide pokok pada teks bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. A. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, cemara, sukun, tebu. B. Umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini ditanam dari umbi yang keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi yaitu kentang, bawang merah, bawang putih, wortel. C. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu stroberi, pegagan, rumput teki. D. Rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Akar tinggal atau rizoma disebut juga dengan akar rimpang atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma ada jahe, alang-alang, kunyit, dan temulawak. Ayo kita amati, perhatikan gambar di samping. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang
dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibuat oleh manusia. A. Stek, B. Cangkok, C. Tempel atau okulasi, D. Dengan cara sambung atau enten, E. Runduk, dan F. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Anak-anak, sungguh menakjubkan ya semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ibu memiliki sebuah bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng yang terletak di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas yang ada di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan rendah? Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang cara berkembang biak secara vegetatif dan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ayo berlatih. Jawablah soal di bawah ini, kerjakan di buku tulis tema. Nomor 1, sebutkan nama tanaman dan cara berkembang biak yang ada di lingkungan sekitar rumahmu pada tabel di bawah ini. 2. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2. Sebutkan. 3. Tumbuhan wortel merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Apa yang dimaksud umbi akar? 4. Tulislah ide pokok dari paragraf kedua dan paragraf keempat pada teks bacaan
tumbuhan sumber kehidupan. Sekian dan terima kasih. Anak-anak tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.